Setiap tahunnya dunia memperingati hari khusus untuk serangga istimewa ini pada 20 Mei dan juga Hari Keanekaragaman Hayati pada 22 Mei. Kedua peringatan ini terhubung dengan seekor makhluk kecil yang memiliki kekuatan super yang mampu menjaga keberlangsungan hidup tanaman pangan dan juga memberi jasa ekosistem senilai ratusan miliar dolar secara gratis. Namun sayangnya populasinya terus menyusut baik di dunia maupun di Indonesia. Dan serangga ini adalah lebah. Jika ada sebuah pertanyaan, kata apa yang terlintas di pikiran kita jika mendengar kata lebah? Sebagian besar akan menjawab dengan beberapa pilihan di antaranya. Madu, sengat, sarang, alergi, atau mungkin lari. Tapi ternyata lebah bukan hanya bisa menyengat atau menghasilkan madu. Kita coba belajar di tempat ini ya. Ini adalah lokasi pembudidayaan lebah yang berada di wilayah Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tempat ini dikelola oleh Yureka atau biasa disapa Reka yang lebih populer dengan sapaan Pak Lebah. Menggeluti pembudidayaan dan pemanfaatan potensi lebah sejak 2006, Reka memahami betul bahwa madu sejatinya hanyalah bonus tambahan dari peran utama atau kekuatan super para lebah, yaitu sebagai polinator alias serangga penyerbuk. Tidak hanya madu yang bisa bernilai ekonomi, peran utama lebah sebagai penyerbuk juga bisa menghasilkan cuan. Reka sempat membuat jasa sewa lebah untuk penyerbukan tanaman produksi di beberapa wilayah di Indonesia. Kini, Reka lebih nyaman jika para kelompok tani membeli putus koloni bibit lebah agar para lebah bisa berkembang di habitat barunya tersebut. Sehingga lebah-lebah ini bisa mengerahkan potensi kekuatan supernya untuk menjaga keberlangsungan tanaman pangan di wilayah itu. Jadi sistem sewa itu biasanya untuk penyerbukan, Bang. Jadi seperti halnya stroberi, nah itu kita sewakan. Kemudian ada vanili, kita sewakan. Nah, setelah kurun waktu yang cukup lama, maka sekarang sistem di Madu Pak Lebah sudah tidak sewa lagi, tapi jual beli. Karena sudah ada hasilnya. Dari hasil dengan penyerbukan menggunakan angin atau menggunakan alat-alat yang lain, ternyata dengan penyerbukan menggunakan lebah itu lebih optimal. Jadi hasil secara kuantitatif, jumlah itu lebih banyak hasilnya. Seperti itu. Akhirnya mereka beli bibit. Mereka belikan bibit, seperti itu. Karena sudah merasakan manfaat dari lebah itu. Ini udah usia berapa nih Pak? Ini usia kurang lebih di sini kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan seperti ini. Jadi kalau selama ini kita tahu adalah madu itu yang kita gunakan atau potensi yang kita manfaatkan itu lebah, Iya. padahal mereka misi utamanya adalah penyerbukan. penyerbukan. Ini ahli Betul. penyerbuk ya. Iya betul. Dan jadi penyerbukan. mengkonservasi lebah artinya menjaga masa depan pangan kita, Pak. Betul menjaga pangan. Iya. Ini madunya. Nih kita langsung icipin madunya ya. Nah, Salah. Kita icip sekarang. Oke. Kita cek dulu. Ini madu dari pohon apa, Pak? Dari kapuk randu. Kapuk randu. Dari kapuk Manis randu banget. sedang berkembang di sini. Secara global, terdapat sekitar 20.000 spesies lebah. Jasa polinasi mereka diperkirakan bernilai 171 miliar dolar per tahun. Bahkan, di beberapa wilayah di Tiongkok, penyerbukan manual sudah dilakukan karena kekurangan lebah, dengan biaya hingga 300 dolar per hektar. Bandingkan dengan polinasi alami oleh lebah yang tanpa biaya alias gratis. Sayangnya populasi lebah terus menyusut akibat hilangnya habitat, penggunaan pestisida, perubahan iklim, hingga ancaman baru seperti mikroplastik dan polusi cahaya. Di Indonesia, keanekaragaman lebah menjadi perhatian khusus para peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Koleksi ilmiahnya menjadi acuan dan pertimbangan masa depan kelestariannya. Kalau kita bicara tentang lebah nih Pak Eko, sebetulnya apakah menjadi serangga atau binatang yang spesial di penelitian BRIN? Iya, karena kita juga punya koleksinya juga, dan kebetulan juga lebah yang kita tahu adalah penghasil madu juga, terus penyerbuk juga, dan juga menghasilkan keanekaragaman hayati, artinya bisa berkesinambungan tumbuhan yang ada di hutan dengan serbuknya itu. Salah satu peneliti yang berdedikasi kepada lebah adalah Sih Kahono. Sekurangnya, sudah 41 tahun Sih Kahono menjadi peneliti serangga super ini. Menurutnya, lebah diciptakan dengan tubuh yang spesial untuk berperan terhadap keberlangsungan bumi.
Jadi fungsi dari lebah untuk sebagai penyerbuk itu memang didukung, bukan hanya perilakunya memang suka ke bunga, tapi juga mempunyai morfologi, struktur tubuh yang dia mendukung fungsinya untuk memindahkan polen dari bunga jantan ke bunga betina. Dan itu didukung oleh kondisi tubuhnya. Jadi tubuhnya ini ada rambut-rambut yang pendek yang meliputi seluruh tubuh. Ini satu hal yang luar biasa. Kemudian kaki bagian depan kebetulan tidak kelihatan ya. Ini untuk menyapu, mengumpulkan dari bunga jantan maupun dari tubuhnya menjadi satu. Setelah itu dibawa oleh kaki tengah, dikumpulkan di bagian belakang dari kakinya sebelum dia dibawa ke sarang. Tentu efeknya kepada food resource kita, sumber makan juga bukan untuk manusia saja, tapi juga untuk hewan, untuk lingkungan, dan sistem biologi di alam. Makhluk kecil ini tidak pernah meminta bayaran atas jasanya. Setiap hari, dia terbang dari satu bunga ke bunga lainnya untuk menjaga hidup tanaman pangan, menjaga kekayaan ragam hayati, bahkan menjaga isi meja makan kita. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta.